Yuk, Ya. turunin Oh, aja ya di backstage. ini satu kursi jangan dulu ya, kita siapkan dulu untuk Tiger. Tiger katanya mau masuk. Dia mau tanya Naomi, katanya Saya turunin odong-odong aja, semuanya Pak. nih. Oke. Ya Pak Bom, sambil nunggu saya bicara sebentar Pak Bom. Oke. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman ya di room, di live chat. Ya, selamat ya buat Naomi, ya buat Marisa juga dan Emma ya. Ya, selamat sudah datang di dalam kerajaan Allah. Ya, Naomi luar biasa ya. Puji Tuhan ya. Kalau saya tadi seperti Naomi waktu dikasih dimandikan itu atau datang ustadz, kalian saya baptis ustadznya di situ biar bertobat gitu ya. Waktu disuruh mandiin. Ya, yang terakhir ya teman-teman yang di seberang ya, yang merasa perempuan wanita yang kami kasihi. Ya, kalau Anda dijanjikan menjadi bidadari di surga, itu tipu-tipu, dusta bohong itu. Tinggalkan ajaran itu, datang kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau ada ajaran agama yang menjanjikan ya bidadari di surga, itu tipu-tipu. Itu dusta. Ya, itu bohong itu. Datanglah kepada Kristus. Ya, seperti saudari yang terkasih Naomi, Marisa, dan juga Rahma Emma ini. Dipilih oleh Tuhan. Yesus adalah kebenaran. Ya, saudaraku yang di seberang, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Kami juga mengasihi Anda. Anda tidak akan mungkin sampai ke surga kalau tidak melalui Kristus. Seringkali saudara-saudara itu mengatakan, itu kan bukan jalan, bukan tujuan. Loh, bagaimana Anda bisa sampai ke tujuan kalau tidak melalui jalan? Sementara jalan satu-satunya akan datang kepada Bapa hanya Yesus. Bagaimana Anda bisa sampai ke tujuan? Orang jalannya hanya satu. Mau lompat. Ya, terbang. Nggak bisa. Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Ya, saudaraku yang di seberang, yang merasa wanita, yang merasa perempuan, daripada Anda bidadari di surga yang kekal, ya, datanglah kepada Kristus. Ya, kayak nama udah tinggal 69 itu, nggak ada lagi. Habis sudah besok-besok di channel Pak Bom. Saya mau lihat Yuni. Yuni masuk. Yuni masuk, saya mau tes Yuni dulu bahasa Arab. Yuni masuk dong. Siapa lebih pintar bahasa Arab? Naomi atau Yuni? Ya, apa Yuni? Yuni masuk dong, saya mau coba lihat Yuni nih. Katanya Yuni mau Naomi. Katanya Kristen odong-odong. Pak Bom, Pak Atta tadi kemana? Ada ke bawah. Oh, aku mau nyanyi satu lagu. Oh, apa kabar Sri? Patah. Shalom Sri. Patah naik patah. Puji Tuhan. Patah masuk patah. Sri bersaksi pada malam hari ini. Ya Pak. Ya, saya mau, kalau dari ayat tadi Mbak Marisa udah kasih banyak. Mau kasih hadis nggak enak juga. Saya ingin nyanyi aja deh malam ini, Pak. Awas, nanti dikencingi setan kalau tidur malam, Pak Ciler. Iya, saya mau nyanyi satu lagu. Pakai yang doif aja, Pak Ciler. Pakai yang doif aja, nggak apa-apa. Pakai yang doif. Kan ditolak. Pak Atanya tadi udah keluar ya. Saya nyanyi satu lagi ya. Buat saudara-saudara terkasih yang 3 orang. Buat Naomi, Marisa, sama Rahma. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu
di sepanjang hidupku. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak itu memang sungguh baik dan kasihnya tak pernah habisnya buat kita semua, selalu baru dan tak pernah terlambat. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Ya, Yesus. ada informasi baru masuk tanggal 10 Mei ada yang mau dibaptis lagi. Puji Tuhan. Ada mau minta dibaptis. Pak Bom. Buka dong Lukas 10 ayat 20, Pak. Buka. Ya, kerjaan surga. Lukas 10 ayat 20. Oke, warga kerjaan surga. Siap, komandan. Calon pengganti Pak Bom ini Marisa. Orang ketakutan nih kalau Marisa dan Pak Bom jalan ini. Nanti mereka bilang ini suhu ketemu suhu ini. Waduh. Silakan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Amen. Tuhan Yesus. Bangga sama Tuhan ya. Luar biasa. Nama kita terdaftar teman-teman di sorga ya. Ingat, di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan dan kebenaran. Di bawah kolong langit ini, tak seorang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Amin. Aku suka lagu itu, kenapa ya? Itu Rahma kemana sih? Tidur ya Rahma ya? Rahma. Iya, kecapean dia. Diam aja nih. Tadi kesaksian di mana Rahma? Pak, dengar nggak suara? Kenapa Naomi? Saya boleh tampilkan ayat Pak, khusus buat orang tua saya dan buat orang-orang kadrun-kadrun yang menghujat Roh Kudus. Oh iya, ayat apa nak? Luar biasa ini. Ayat 27. Markus 3. Ya. Markus apa berapa nak? Markus 3 ayat 27. Bukan 29. Markus yang menghujat 3. Roh Kudus ya? Iya. Oh, 29 nak. Udah tenang aja nak. Nanti Pak Bomom yang perbaiki. Tenang aja. Silakan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Amin. Haleluya. Jadi, jelaskan. Ya, setiap manusia Tuhan itu akan mengampuni dosa apapun yang dilakukan, tapi jika menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampunan. Itu. Lalu saya pernah ngomong ke orang tua begitu, tapi saya lupa ayatnya Pak. Cuma saya bilang dosa tidak diampuni itu menghujat Roh Kudus. Tuh. Terus Pak, boleh tampilkan Wahyu 3 ayat 3 tentang bertobatlah. Iya, tobatlah. Jadi kadrun-kadrun segeralah bertobat ya. Belum mereka takut masuk Mami. Iya, lanjut. Enggak diselamatkan, jadi sebelum mau menjemput harus bertobat dulu Pak. Naomi pemberani nih, luar biasa. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, jadi Tuhan itu nggak tahu ya tiba-tiba kapan atau apa, kita nggak tahu. Tuhan akan datang di akhir zaman aja kita nggak tahu, apalagi mau nyambut nyawa kita. Maka dari itu sebelum itu terjadi, sebelum kita ini harus bertobat. Karena kalau kita bertobat, kita sudah pasti diselamatkan. Sebab Sang Juru Selamat ialah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
No, Marisa tahu nggak ini siapa yang Pak Tony di bawah nih, yang di Amerika? Tahu nggak? Tahu, tapi kita belum pernah ngobrol. Shalom Pak, hormat saya. Shalom Komandan. Aduh, jangan hormat ah. Oh, kita menghormati yang lebih tua, Pak. Anak kerajaan Allah. Iya, harus menghormati. Hormatannya buat Yesus. Hanya saya bantunya hambanya. Ya. Salam Pak. Salam Pak Tony, salam kenal. Salam semuanya. Ini di judulnya nih dibilangin katanya muslimah cantik. Saudara kekasih, memang kalau belum kenal Tuhan tuh gak cantik. Ya, tapi kalau udah kenal Tuhan semuanya cantik. Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa dengan gambarnya. Jadi ya, yang cantik lebih cantik gitu. Jadi mantap, luar biasa. Judul Jawa. Teman-teman nih, shalom, sorry tadi Pak Bom undang saya baru live juga di channel saya dan kita ada ini Pak Paryaji meninggal juga dengan Ibu Sofiatul, teman-teman ya. Ada teman juga jadi baru masuk. Ya luar biasa. Ini saya pas terakhir dengar di ayat yang terakhir. Boleh ya Pak Bom ya di apa namanya? Di itu ayat yang terakhir itu tuh mengenai pertama saya mau congratulations dulu nih. Selamat datang di kerajaan Allah. Ya, welcome to the kingdom of God. Seluruh surga bersukacita kedatangan saudara. Ya, luar biasa. Oke. Ini sedikit aja mau itu yang ayat tadi. Berapa, Pak? Yang barusan dibilang ayat mana tuh yang dibilang barang siapa menghujat Roh Kudus doa yang tidak di. Oh, ya. Markus 3. Markus 3 itu ya. Itu penting sekali karena ya di sekolah Alkitab juga sering didebatkan. Mari kita belajar jangan mendebatkan ya, karena berdebat itu bukan suatu yang disenangi Tuhan ya. Ya, dikatakan apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya melainkan basarah. Jadi hanya ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus ya. Bagaimana kita mencatat Petrus sudah menghujat Yesus 3 kali sebelum kongkorongok ya, kita tahu semua ya, diampuni. Nah jadi kan pertanyaannya apa bedanya Yesus dan menghujat Yesus dan menghujat Roh Kudus? Ya kita nggak usah terlalu dalam ya. Menghujat itu sesuatu yang dekat. Ya. Kalau saya belum kenal dengan Pak Bom, ya. Saya bilang, Pak Bom mah nyebelin. Orangnya sesat. Apakah saya menghujat dia? Kenal juga kagak. Menghujat itu dengan orang-orang terdekat. Contohnya menghujat istri. Engkau bukan istriku lagi. Nah, itu sudah menghujat. Engkau bukan sahabatku lagi. Itu sesuatu yang dekat, yang bergaul erat. Ya, saya tidak akan tersinggung kalau saya nggak dekat dengan orang lain. Saya dihina sama orang lain, kenal juga kagak. Tapi kalau saya bergesek dengan orang yang dekat, dengan istri, dengan teman dekat, dengan sahabat, itu akan menyakitkan. Itu baru bergesek. Kalau menghujat, kamu bukan sahabatku lagi, kamu bukan istriku lagi, kamu bukan Tuhanku lagi. Nah, itu namanya menghujat. Jadi tidak ada penghujatan kalau kita tidak punya hubungan yang paling dekat. Ini dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Nah, ya, sampai di mana kedekatan kita orang Kristen dengan Roh Kudus? Ya, apakah yang lahir baru saja? Tidak. Ya, kita mengatakan tidak ada seorang pun tanpa Roh Kudus bisa mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Ya, mengakui Yesus aja sudah ada Roh Kudusnya. Nah, sampai di mana kedekatan kita dengan Roh Kudus? Ya, ada orang mengatakan baptisan Roh Kudus itu dengan evidence-nya adalah bahasa roh. Ya, ada yang bergaul dengan Roh Kudus itu kelihatan dari buah rohnya. Orang yang bergaul itu bergaul dekat, sahabat Tuhan. Kalau saya melebar sedikit, orang yang baru percaya itu anak-anak Allah, itu di pelataran. Kita naik ke ruangan kudus menjadi hamba Allah, murid Tuhan, hilang hak kita hamba, mengikut Yesus, memikul salib, deny yourself to follow me. Baru kalau kita setia menjadi hambanya, baru sahabatnya. Nah, kalau sahabat itu kan berarti sudah tahu segala sesuatu.
Iya dong, kalau sahabat, kalau saya nggak tahu nih istrinya Pak Bom siapa. Saya baru kenal kemarin. Saya nggak tahu hobinya Pak Bom apa. Ada istrinya saya. Oh ada, ya. Tapi saya belum tahu kan. Nah, saya nggak tahu makanan keenakannya apa. Dia belum ada Pak. Nah. Ini Pak Mujair, Pak Mujair. Kalau sahabat itu tahu unek-uneknya, hatinya pun tahu. Nah, berarti kalau kita bergaul, nah kalau orang yang sudah banyak bergaul mengatakan kamu bukan sahabatku, kamu bukan Tuhanku lagi, nah itu baru namanya menghujat. Nah, jadi kalau belum kenal bergaul erat dengan Roh Kudus, ya Yesus kenal Petrus, kurang apa dekatnya Petrus? Dia menghujat menghujat Yesus masih diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus itu sesuatu yang sangat dalam, sangat kental, sudah nempel, sudah bergaul, sudah menyatu kayak suami istri itu. Sudah menyatu. Suami istri sudah menyatu. Pada saat dihujat tuh, kamu bukan istriku lagi, kamu bukan suamiku lagi. Itu namanya kata penghujatan. Nah, jadi dari kata menghujat sesuatu yang sudah bersatu, menyatu, bergaul erat, itu baru menghujat. Nah, banyak orang Kristen yang belum sampai ke level itu, ya, karena belum tahu. Tapi kalau sudah bergaul erat dengan Roh Kudus, sudah tahu rancangan-rancangan Tuhan, menghujat, itu baru jadi di level itu. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita doakan saja Yahya Waloni. Yahya Waloni, walau dia ngaku-ngaku pendeta, ya dia belum kenal Roh Kudus gitu, ya. Dia belum kenal Roh Kudus. Ya, jadi kembali lagi masih ada Petrus aja yang bergaul erat dengan Yesus masih diampuni. Tapi bergaul dengan Roh Kudus itu deep relationship, udah bersatu, ya. Nah, itu sih yang jadi saya juga nggak berani mengklasifikasikan siapa yang sudah benar-benar bergaul erat dengan Roh Kudus itu, kelihatan dari pada buahnya. Itu aja, ya. Jadi bukan sesuatu yang diperdebatkan, tetapi itu aja. Kembali lagi, welcome Naomi, Marisa, dan Ibu Rahma Emma. Welcome to the Kingdom. Maju terus. Thank you, Pastor. Haleluya. Iya. Tadi akidah Islam masuk. Akidah Islam. Tapi dia lari. Memang jelas ya, pada 1 Korintus pasal 12 ayat 3 di sana jelas sekali dikatakan ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, ya. Selain oleh Roh Kudus. Bahwasanya setiap orang yang memiliki Roh Kudus, pasti mereka tahu kebenaran. Mereka mengenal Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berbeda dengan mereka yang belum dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak akan mengaku. Lidah mereka sangat sulit mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena memang tidak ada Roh Kudus di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya, maksud saya. Gitu loh. Kalau kita orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu Yesus memberikan kita penghiburan, memberikan kita Roh Kudus. Jadi kita tahu kebenaran gitu. Saya juga pernah Islam dulu. Sebelum saya mengaku, lidah saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya juga sangat sulit untuk mengakui Yesus adalah Tuhan. Pasti saya akan mengolok-olok gitu loh di situ. Dan setelah saya hidup di dalam Kristus, dan Tuhan sudah membawa kepada terang yang ajaib, saya mengenal kebenaran, saya dibaptis, dan sekarang saya merasakan bahwa di dalam Tuhan ada kedamaian, Dia adalah Tuhan. Karena hidup saya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi gini loh, dulu itu sangat sulit lidah saya untuk mengaku Yesus Tuhan, sangat sulit, nggak bisa, nggak sembarangan. Jadi saya ngerti lah gitu loh, kalau orang belum dicurahkan Roh Kudus oleh Tuhan, ya pasti dia akan sulit mengaku Yesus Tuhan, pasti akan menghina, mengolok-ngolok gitu. Ya. Haleluya, haleluya. Wah, luar biasa saudara kita ini. Ya maaf, saya tadi tidurin anak dulu. Saya juga belum bisa buka kamera ini karena di kamar gelap. Saya juga sebentar lagi mau leave. Saya mau katakan selamat kepada saudara baru kita, Mbak Nomi. Puji Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tadi saya sempat dengar tadi ya, Mbak Nomi bilang ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu ya. Memang saat kita hidup mengikut kebenaran, ada satu kuasa yang ada di dunia ini yang tidak senang untuk kita mengikuti kebenaran, yaitu kuasa iblis. Dia mau supaya kita mengikuti dia. Ya, namun seperti firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mbak Marisa tadi di dalam Efesus 6, saya teruskan di ayat 16.
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kita harus menggunakan perisai iman. Ya, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, bukan bersekutu maksudnya itu kita hari ini datang besok enggak gitu ya, tetapi kita tetap taat kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong. Nah, saya ingat dulu waktu saya baru-baru mengikuti Yesus, itu saya sudah dibaptis juga. Itu kuasa-kuasa iblis itu masih mengganggu, ya, masih mengganggu. Nah, saya pikir kenapa iblis-iblis ini masih ada mengganggu saya, begitu kan? Lalu saya berbicara kepada ibu rohani saya. Akhirnya ibu rohani saya bilang, apakah kamu punya jimat? Apakah kamu punya barang-barang atau pernah berhubungan dengan okultisme dulu? Saya katakan memang saya punya jimat, karena memang di keturunan kami itu nenek saya itu ya keturunan okultisme ya, dan titisannya itu kepada saya dulu. Walaupun saya tidak menerimanya, tapi barang itu ada mengikuti saya. Dan saya juga banyak diberikan jimat-jimat, walaupun jimat-jimat itu sudah dibungkus di dalam lafaz Quran gitu ya. Namun tetap aja itu ada kuasa-kuasa yang lain yang di luar kepercayaan iman, kepercayaan saya sekarang gitu. Nah, jadi itu seperti mengikat, ada kuasa-kuasa iblis yang mengikat gitu loh. Akhirnya saya didoakan, namanya di gereja kami sekarang ini pelepasan. Nah, setelah pelepasan baru terus jimat-jimat itu dibakar, barulah saya merasa seperti kuasa-kuasa itu tuh benar-benar yang awal-awalnya tuh nyata sekali mengganggu saya, itu seperti nyai-nyai, seperti kuasa roh jahat itu udah mulai dia nggak terlalu mengganggu, karena tadi itu ada kuasa yang masih mengikat, ada jimat-jimat yang masih saya simpan gitu. Setelah saya bakar akhirnya hilang semuanya. Nah, saya nggak tahu apakah itu yang terjadi kepada Mbak Nomi, tapi setelah saya melakukan pelepasan itu, saya merasa setelah saya didoakan juga, saya merasa ya seperti ringan aja begitu. Dan sepertinya hubungan saya dengan Tuhan itu semakin baik. Nah, terus satu hal lagi yang mau saya sampaikan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus mati untuk semua orang, bukan sebagian orang, ya, bukan sebagian manusia, tetapi untuk semua orang. Dikatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi Tuhan mati di kayu salib agar kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Kita hidup untuk Tuhan yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita semua. Jadi Mbak Nomi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Apa yang Mbak Nomi, maaf, ada anak saya lagi, maaf. Jadi apa yang Mbak Nomi telah putuskan sekarang adalah sesuatu yang benar, sangat benar sekali. Jadi jangan pernah goyah, tetaplah maju, tetaplah ingat satu hal yang pertama-tama waktu saya mengikuti Yesus, satu firman Tuhan itu, yaitu apa yang paling utama dari inti kitab itu, yaitu hukum yang pertama, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu sangat saya pelajari waktu saya mengikuti Yesus pertama kalinya. Dan saya merenungkan bagaimana kasih saya kepada Allah, kasih saya kepada manusia. Tentu pada saat itu saya berpikir, kalau semua manusia tahu hukum ini, ya, ini hukum Allah yang tetapkan gitu loh. Nah, kalau mereka itu tahu hukum ini, tentu kita ini tidak akan pernah melihat orang saling membunuh, begitu ya, saling menjahatkan gitu ya, karena memang kalau kita kasih kepada Allah, tidak kasih kepada manusia, itu tidak sempurna begitu. Nah, jadi kedatangan Yesus itu menyempurnakan apa hukum yang ditanyakan orang-orang Farisi dulu itu kan, sama ahli-ahli Taurat itu. Nah, Mbak Nomi, apa ya tadi ya, mau saya sampaikan ya, maaf ini ada anak saya ganggu jadi nggak konsen saya. Jadi gitu aja Mbak Nomi ya, mungkin besok saya bisa masuk lagi ke channel ini.
Mbak Nomi tetap semangat, jangan pernah dengar kata-kata orang, ya tetap semangat di dalam Tuhan. Apa yang Mbak Nomi putuskan sekarang sudah paling benar, ya sudah paling benar. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Mbak Emma. Mbak Emma. Berkati. Memang ya teman-teman ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya, karena Allah itu kasih teman-teman ya. Allah yang benar itu memberikan kasih, ajarannya penuh kasih. Kalau Allah yang mengajarkan pembunuh berarti dia bukan Allah, ya, iblis. Ya, karena iblis adalah pembunuh manusia dari semula, ya. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Tetapi Allah kita adalah mengajarkan kasih, kasihilah musuhmu, bukan bunuhlah musuhmu, bukan, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi, memberkati, mengampuni. Haleluya, ya. Tetapi kita, anak-anak Tuhan juga jangan kita beranggapan, wah aku udah dibaptis nih, roh-roh jahat nggak akan kembali. Jangan salah. Iblis itu licik. Ya, iblis itu tidak takut dengan anak-anak Tuhan. Iblis itu takut ketika kita sering membaca firman Tuhan. Karena ingat, firman Tuhan adalah kekuatan. Ya, buat orang anak-anak Kristen, ingat pada Lukas pasal 11 ayat 24 jelas di sana dikatakan, apakah apabila roh jahat keluar dari manusia, ya, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatinya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan menempati rumah itu, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain, ingat. Malah semakin parah, teman-teman, ya. Makanya anak-anak Tuhan ingat, baca firman, renungkan, ya, gitu loh. Carilah, jangan pernah kita merasa, wah aku udah anak Tuhan nih, aku roh-roh kegelapan gak akan berani sama aku. Ya kalau kalian tidak pernah baca firman Tuhan, kalian jauh akan Tuhan, tidak pernah berdoa sama Tuhan, ya iblis itu akan datang kembali teman-teman. Karena dia tidak mendapatkan tempat perhentian, dia akan kembali ke rumah yang sudah tersapu bersih, rapi teratur. Iblis itu, dia akan mengaum-ngaum seperti serigala dan mencari mangsa, siapa saja yang akan ditelannya. Jadi kita, anak-anak Tuhan, terus membaca firman Tuhan, renungkan, gitu loh. Itu aja mungkin yang saya bisa kasih tahu pada anak-anak Tuhan yang ada di room ini ya, baca firman. Baik. Kita sambut dulu ya Pak Jeki Simbiring ya. Pak Jeki Simbiring, silakan. Perlu Pak, kayaknya kebanyakan yang ini nggak ada yang berani masuk kartunya. Nggak berani masuk, ada Marisa begini, siapa yang mau berani masuk? Tadi Tiger sudah masuk lari. Tiger. Pak, belum dia apain lari. Tiger lihat bidadari ketakutan. Tiger. Dia pakai nama lain tapi saya kan buka di komputer Tiger, akidah Islam. Bukannya bidadari itu bermata jeli apa Bom? Iya, nggak tahu katanya bermata jeli, tubuhnya transparan, Bu Marisa. Iya, udah kayak ubur-ubur. Emang iya. Itu tadi boleh tanya Pak Bom, Ibu Naomi udah doa pelepasan belum? Langsung aja di sini. Kuasa Tuhan itu udah. Udah di. Oke. Enggak, bukan apa-apa ya, dengan kita mengedukasi juga karena hari-hari ini Roh Kudus bekerja luar biasa ya. Memang strong point kami di sini adalah doa pelepasan. Sudah ya, Naomi ya? Doa pelepasan. Iya, di Jakarta sudah didoakan oleh hamba Tuhan. Udah di Rukiah belum? Di Rukiah. Kalau Pak Bobom kan sudah tumpang tangan. Nah, kalau untuk di Jakarta? Di gerejanya? Belum Pak, di Jakarta. Di gereja saya belum. Menghubungi hamba Tuhan yang baptis saja. Nanti hubungi lagi. Pak Lobo, mana Pak Lobo? Pak King David, tanya lu Pak King David. Ya, kalau untuk Pak Bobom sudah. Kelakuan ya. Tidur. Oh, King David, Naomi gimana waktu dibaptis sudah di doa pelepasan nggak? Kalau doa untuk pembaptisan sudah, tapi kalau doa pelepasan belum. Nanti mungkin ada. Cuman karena kemarin itu kan masih coronanya kan masih tinggi, jadi gereja kan belum buka. Ini sekarang kan gereja udah mulai buka. Jadi nanti pasti doa pelepasan pasti ada. Timnya di GBI ada Pak. Nanti saya tinggal hubungi. Nanti cari waktu dengan Naomi, hari apa dia bisa, kita nanti janjian dulu. Nanti saya telepon Naomi kok.
Pak Bom ya. Siap, Pak. Oke. Ya perlu Baik, itu. saya tambah sedikit ya, teman-teman. Silakan. Ya, Pak Bom, karena tadi udah banyak ayat, saya menyampaikan ayat juga gitu ya. Tadi sebagai mungkin melengkapi Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Karena teman-teman rata-rata yang teman-teman yang sudah dari sebelah ke sini biasanya selalu mengatakan itu ya. Artinya ada sebuah kata, ada damai sejahtera gitu. Ada sukacita gitu. Itu hampir rata-rata saya dengar kesaksian para orang-orang yang sudah menerima terang. Saya merasakan damai, saya merasakan sukacita. Saya nonton beberapa video, rata-rata semuanya mengatakan itu. Berarti dapat kita berikan sebuah seperti tanda begitu bahwa orang-orang yang menerima Kristus tuh ada sukacita, ada damai sejahtera di hati mereka gitu, yang mereka tidak dapatkan di kepercayaan atau keyakinan di luar daripada Kristus. Nah, kalau kita baca di Filipi pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai 12 itu ngomong begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi, ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ya, dengan tema besarnya itu sukacita. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini ada di dalam penjara, tetapi dia bisa mengatakan sukacita yang ada di dalam hatinya, karena sukacitanya Rasul Paulus itu bukan karena keadaan, tapi sukacitanya langsung daripada Kristus. Jadi sekalipun dia di penjara, tapi dia mendapatkan sebuah keuntungan yang begitu luar biasa, yakni keselamatan kekal. Dia katakan, karena aku bukan seolah-olah sudah memperolehnya. Mbak Marisa belum mendapat sorga, Mbak Naomi juga belum masuk sorga, tapi kalau kita semangat sekali gitu, kita bersuka cita karena Tuhan telah mengerjakan itu bagi kita semua. Apa yang tidak mampu kita lakukan, sudah dilakukan oleh Kristus. Mengatasi dosa, melawan kuasa dosa. Kita tidak bisa, tidak mampu kita mau bagaimanapun kita ritual ibadah kita, tidak akan bisa membawa kita kepada sorga. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita semua bahwa yang dikehendaki Rasul Paulus, ya, orang yang sudah dijamah hidupnya, 180 derajat berubah. Orang yang mau bikin mati orang Kristen justru rela mati untuk Kristus. Itu kan berubah sekali. Nah, oleh karena itu dia cuma ngomong dua, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, itu luar biasa sekali. Sehingga saya melihat kesaksian teman-teman ini begitu semangat gitu ya, untuk supaya bukan hanya kita maksud saya yang diselamatkan. Kalau kita udah menerima kan, ya sudah kita diam-diam baik, tunggu Tuhan Yesus datang, ya udah kelar. Tapi Tuhan ternyata nggak mau gitu. Rasul Paulus menjadi contoh yang luar biasa bagi kita semua. Dia sudah terima, tapi dia juga mau supaya banyak orang yang menerima. Karena dia sadar, saya pun ditangkap oleh Kristus. Maka kita juga mau menangkap orang supaya menerima kasih karunia daripada Tuhan. Puji Tuhan, semangat teman-teman semua. Terima kasih, Bobo. Naomi kayaknya baterainya swap ya. Kita tunggu Naomi dulu. Yang lain jangan masuk dulu ya. Kita kasih kursi untuk Naomi. Sabar dulu ya. Karena memang betul ya firman Tuhan ya. Pada Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, memang damai teman-teman, itu yang saya rasakan. Karena saya penuh harapan gitu loh. Yes. Sekalipun saya dibully, dihina oleh karena saya menjadi pengikut Tuhan, saya sudah tahu sekuensi. Karena firman Tuhan katakan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Tetapi yang bertahan akan selamat gitu loh. Barang siapa ya mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya kata Tuhan. Tetapi barang siapa yang rela mengorbankannya oleh karena namaku, dia akan memperoleh. Jadi betul Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang saya utamakan adalah kedamaian, teman-teman. Itu yang saya cari, kedamaian dan pengharapan. Ya, karena kita semua akan mati. Semua orang pasti akan mencari jalan keselamatan. Kalian tahu nggak jalan keselamatan? Ya, carilah. Mumpung sekarang kalian masih hidup, masih diberikan nyawa ya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan umat manusia kecuali Yeshua HaMashiach, juru selamat Tuhan yang perkasa. Ya, Allah yang ajaib.
Raja damai. Amin. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah hakim yang adil. Amin. Iya. Amin. Haleluya. Ya teman-teman, kita juga harus aware ya. Aware tuh apa ya? Aware itu berhati-hati. Kita Waspada, lihat ya waspada. Kita lihat di perjalanan para murtadin yang terima Yesus. Kalau kita lihat sejarah yang heboh itu dulu Ki Geneng Pamungkas. Kurang apa tuh kesaksiannya? Wah, ngeri banget. Dia bongkar semua zaman-zamannya Ki Geneng Pamungkas. Kenapa dia balik lagi? Karena dia belum berakar. Nah, Memang. belum berakar. Nah, itu kita harus belajar dengan arti kata. Tapi sekarang kan ada musim yang lain sekarang ini. Masa terakhir percepatan. Ya dengan kita belajar apa? Pada saat orang on fire. Karena bagi kita murtadin itu big deal. Oh, untuk pindah agama itu kan big deal. Dianiaya, keluarga, segala macam. Nah, pada saat kita on fire belum tentu berakar. Tadi sudah itu sama Pak Jeki Sembiring. Ya, kalau kita belum berakar, ya bahaya serangan baliknya. Karena kesaksian itu peperangan rohani loh. Peperangan bersaksi itu peperangan. Ya, nah perlu didampingi sampai berakar dulu. Jadi kalau zamannya dulu waktu saya pertama masuk Solisui, ditanya dulu sudah sampai di mana, sudah pelayanan sampai di mana, karena takutnya habis kesaksian besok diceraiin bini, diceraiin banyak ya, oh besoknya diceraiin. Nah itu harus hati-hati nih sekarang juga. Nah tentunya harus didampingi dan dimuridkan. Nah kita lihat kasusnya bukan hanya itu. Siapa Ki Geneng Pamungkas, pom bensinnya mau dibakar, anaknya mau diculik. Rembo juga kalau seumpamanya bininya diculik kan ya menyerah juga. Nah perlunya berakar itu. Jadi kembali lagi, tapi sekarang kan masanya masa percepatan ya, masa Roh Kudus anggur baru sedang dicurahkan. Bukan berarti kita waspada juga. Kemarin juga banyak yang kesaksian yang baru nongol nggak dimuridkan. Wah keleleran semua. Nggak doa pelepasan, nggak di follow up. Ya pastor besok kemarin saya kesaksian di channel ini pulang-pulang dicerain sama bini gue. Katanya diusir. Gerejanya nutup diri. Nah loh, wah ini dilema yang kita harus belajar. Nah jadi kembali lagi saya berbicara juga dengan Bung Leo ya. Oke lah kita juga harus aware mereka itu harus di follow up kemana, ke gerejanya yang pasti kemana. Nah banyak juga sekarang kan gereja juga menutup diri, maaf tidak menerima murtadin, mau dibaptis aja harus ganti KTP dulu. Ini dilema-dilema yang harus kita belajar, be aware. Nah hal-hal begitu. Nah itu penting sekali untuk kita berakar, itu menjadi pelaku firman. Itu penting sekali. Jadi kembali lagi, saya percaya di channel ini ada teman-teman yang harus mendampingi teman-teman yang baru bertobat ya, dimuridkan, terus didampingi terus karena pasti ada penganiayaan yang luar biasa. Tapi ya kembali lagi itu aja sih di poin ini begitu pentingnya juga doa pelepasan, dimuridkan, submission kepada coveringnya itu penting sekali. Ya, banyak karena kenyataannya banyak orang Kristen jalan di tempat dari dulu bayi rohani ngempeng terus nyedot terus, sedangkan Tuhan Yesus sudah mau datang mempelai wanitanya masih bayi rohani. Nah, kan Tuhan Yesus tidak mau menikah dengan mempelai anak-anak, dia harus mempelai dewasa yang sudah dewasa rohaninya. Itu aja di poin itu. Teman-teman juga be aware, tentu kita senang ya karena kita tahu kalau murtadin itu udah kebakaran, bukan on fire lagi, udah kebakaran, nggak bisa di stop mulutnya. Tapi tantangannya juga harus itu. Nah jadi kembali lagi, ayo teman-teman be aware ya, waspada, jangan sampai kita kecolongan lagi. Itu dari saya ya untuk Bu Naomi, tetap tetap dalam naungan teman-teman, covering itu juga penting sekali. Oke. Ya, dari saya. Terima kasih. Oke, silakan. Jeki Sembiring udah ini ya? Pak Bombom. Salam Pak Mordecai, silakan. Oh iya, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom Naomi. Oh, shalom. Shalom Pak Mordecai, apa kabar? Aduh, kabar baik, luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Selamat ya, sudah dibaptis, perjalanannya sangat panjang gitu ya.
tidak dapat diragukan lagi, segala macam percobaan sudah dilalui. Ingat ya, cobaan itu bukan dari Tuhan ya. Cobaan itu datangnya dari keinginan kita. Ya. Artinya ketika keinginan kita biarkan, nah dia akan menghasilkan dosa ya. Ada di Yakobus itu. Jadi cobaan itu adalah datangnya dari keinginan kita masing-masing. Memang ya dalam doa Bapa kami itu kan dikatakan bahwa kita meminta jauhkan dari segala macam cobaan ya. Tetapi di Yakobus malah mengatakan ya bahwa seharusnya kita berbahagia apabila cobaan itu datang. Artinya apa? Cobaan yang datang itu artinya Tuhan tahu ya. Tidak melebihi batas kemampuan kita. Jadi jangan sampai kita setelah berdoa jauhkan dari cobaan, kok masih datang gitu ya. Tapi ingatlah Tuhan Maha tahu ya sampai di mana batas kemampuan kita gitu ya. Nah, kenapa kita harus berbahagia ya, dalam cobaan gitu kan? Karena kita tahu bahwa percobaan itu akan menghasilkan ketekunan, iman yang matang ya. Nah, iman yang matang ini sangat penting ya. Sangat penting untuk mendapat hikmat dari Tuhan ya. Mungkin Pak Bombom bisa bantu buka Pak Bombom Yakobus 1 Pak Bombom. Mungkin ayat ya 13 ayat 1 sampai 4 lah boleh. Atau sampai 5 boleh. Yakobus berapa? 1. Yakobus 1. Ayat? Iya, ayat 1 sampai 5 kah? Langsung dibaca aja. Ini petobat-petobat baru sudah lewat semua ini. Ya, dalam proses penyempurnaan iman ini. Saya baca ya. Atau ayat 2 aja langsung Pak Bombom. Saya ayat 2 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai macam percobaan. Jadi justru ketika cobaan itu datang kita berbahagia. Nah, makanya anak-anak Tuhan ini seperti Marisa selalu bersuka cita ya. Nah, itulah kuncinya. Jadi kita anggap percobaan itu bukan suatu hal yang membuat kita sengsara, merana gitu ya. Jadi kita harus bahagia, makanya kita selalu bersuka cita. Ya. Kenapa kita harus bersuka cita? Dijawab di 2 ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Jadi percobaan ini menghasilkan suatu ketekunan. Ya. Ketekunan itu akan menghasilkan suatu kesempurnaan iman. Ya. Nah, kesempurnaan iman ini dijawab lagi di ayat 5 ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberitahukan kepadanya. Ya. Nah, jadi kesempurnaan iman ini sangat bermanfaat ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan. Itu dijawab di ayat 6-nya gitu ya. Nah, saya kira begitu saja Pak Bombom ya, sudah luar biasa ini anak-anak Tuhan, terutama yang petobat-petobat baru ini melewati berbagai macam percobaan, namun sukacita terpancar dari wajahnya. Ya. Betul kata Pak Tony Mas Taman tadi ya, bahwa anak-anak Tuhan semuanya cantik, ya, semuanya indah, gitu ya. Artinya lebih cantik daripada bidadari ya. Lebih cantik daripada bidadari ya. Bidadari itu kan tidak bisa dibandingkan Pak Bombom. Dongeng sama alam nyata jauh Pak Bombom. Itulah. Ngapain kita harus banding-bandingkan dengan dongeng? Pak Bombom percaya nggak makan daging babi awet muda? Iya, saya kan makan daging babi. Umur saya sudah mulai. Iya, makanya awet muda. Kolagen. Kalau Pak PS Tony kan lambat makan karena kan bertobat belum 30 tahun. Kalau saya kan sudah mau 50 tahun dari kecil. Makanya awet muda. Kalau Pak PS.
Amin Pak. Yang penting hidup itu kalau kita hatinya damai, tenang, sentosa, pasti berpengaruh beneran. Iya. Nomor satu pikiran teman-teman ya. Kayaknya nggak ada yang berani tanya Naomi. Kayaknya ini dari seberang. Dikirain katanya odong-odong. Padahal saya udah tunggu. Naomi juga siap mau. Tapi kayak mereka kayaknya nggak berani. Kayak macam kami Dini, Riva, yang cewek-cewek ya. Mereka keluar-keluar. Teleponin dong Pak. Hah? Aditya, saya teleponin. Dikelingi jagar-jagar jadi pada nggak takut nih Pak. Iya mah. Nah tuh hoyong nih kadi dia, nah kumaha ini. Katanya mau ditanya bahasa Arab. Nih Naomi kan pintar. Makanya orang mau kasih tunjuk itu Roma 12 ayat 3 itu dalam bahasa Arab. Siapa tahu mah bisa itu Tiger. Ayo Tiger. Kadia heula. Teger itu. Kadia heula Pak. Heula iya heula. Gaya. Tersendak makanan, kamu jair. Bisa ngomong. Udah harus mau jair nih. Ayo sok atuh. Lauk. Tiger. Maknya nggak karena lauk mujair tuh Pak, melima lauk bandeng. Mujair mah Iya. enak. Itu luar biasa nama Yesus itu. Babi aja yang haram jadi halal tuh di dalam nama Yesus yang haram jadi halal. Hauce lagi. Hauce, pinter bisa ngomong hauce dia. Hauce cente. Malah yang najis itu yang sering ngata-ngatain orang kafir, teman-teman. Ya, yang menajiskan orang itu, yang keluar dari mulut dan hati, yang menyakiti hati orang lain. Makanan semuanya halal. Ya, orang masuk itu halal. Yang keluar tuh B1 iya. B2 lu. Nah, itu yang keluar itu yang haram tuh. B1, B2, nah itu yang haram. Betul. Katanya gini, Tuhan kok mati? Jangan salah. Tuhan dia bangkit dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Enak aja. Tuhan Yesus hidup kekal. Firman-Nya pun kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Aku bilang begitu. Nggak butuh disolawatin. Tuhan Yesus hidup. Nanti datang kembali ke dunia menjadi hakim yang adil dan akan menjemput pengikutnya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikut aku, kata Tuhan Yesus ya. Kalian itu lo harus sadar, aku bilang begitu. Ya. Marisa. Mbak Marisa. Iya. Babi kan haram. Tapi kalau anak kecil halal tuh gimana? Oh iya benar. Iya. Pokoknya begini kalau kadang-kadang kan begini ya kalau kita lihat ya. Petobat baru ya. Nah, mempunyai orang terdekat, ya, orang tua dan sebagainya gitu ya, atau keluarga gitu ya. Nah, ketika dia bertobat, ya, ditentang keluarga, ya, dan diminta kembali gitu ya. Nah, tetapi anehnya, kadang-kadang orang terdekat tersebut justru tidak menjalankan keyakinan dia gitu loh. Artinya kadang-kadang masih ke paranormal, ke orang pinter gitu ya. Nah, kan banyak itu disuruh ini, disuruh begitu gitu ya, ke dukun gitu ya. Nah, kenapa ya? Padahal mereka itu tidak menjalankan keyakinan mereka secara benar dan dia minta obat-obat baru ini kembali gitu. Nah, ini ternyata sebenarnya mereka bukan memahami ajaran mereka. Tetapi mereka sudah didoktrin bahwa kekristenan itu tidak benar. Sudah dipalsukan, penyembah manusia, dan sebagainya. Itu sudah didoktrin. Dia tidak peduli dengan agama dia. Dia nggak peduli. Mau benar, mau salah. Ya, bahkan dia sendiri masih ke paranormal. Ya. Nah, atau ke orang pintar. Ke praktik perdukunan. Tetapi itulah. Ya, memaksakan orang kembali kepada ajarannya, padahal dia sendiri tidak melaksanakan dengan baik gitu kan. Nah ini perlu dipikirkan ya orang di luar sana ya. Jadi untuk yang di RT 6 RW 6 66666 pokoknya ya, cobalah koreksi diri ya. Kalau kita mau mengajak orang selamat, ya tunjukkan dulu bahwa kita ini selamat. Kita ini berpegang teguh pada ajaran itu benar gitu loh. Tetapi kok ajarannya masih pergi ke dukun, nah itu coba introspeksi diri lah ya.
Ya, seperti Naomi mungkin mengalami juga ya, Marisa saya kira juga mengalami, orang-orang terdekatnya juga seperti itu ya. Kemungkinan ya, kebanyakan. Bahkan sudah mempunyai jabatan rohaninya sangat baik, tapi masih percaya hal-hal begitu. Ya. Saya kira demikian. Karena memang kalau ya, hidup silakan. kita di luar Tuhan itu, kita akan masih ada hidup dalam kegelapan, Pak, gitu loh. Karena memang mayoritas di tempat saya pun itu hal yang biasa. Orang sakit larinya ke seperti itu. Ya, saya juga tahu betul lah istilahnya. Tetapi ketika saya hidup dalam terang itu, saya nggak percaya lagi dengan hal-hal seperti itu. Yang saya andalkan hanya Tuhan. Kalau untuk kalian para murtadin ya, yang mungkin terintimidasi oleh keluarga kalian sendiri, oleh teman kalian sendiri, nggak usah takut lah. Memang firman Tuhan sudah jelas sekali ya. Pada Matius pasal 10 ayat 34 ya sampai 36 jelas di sana. Yesus datang ke dunia itu Yesus itu datang itu membawa pedang, teman-teman. Bukan pedang untuk berperang, pemisah. Di mana Yesus memisahkan gelap dan terang. Bahkan musuh kita adalah seisi rumah kita sendiri. Kalau kita memang betul-betul mengenal firman Tuhan, kita sudah tahu sekuensinya. Jadi pengikut Tuhan itu seperti apa. Tapi ingat, yang kita cari adalah keselamatan. Kita tidak butuh pembelaan dari manusia. Karena keluarga kita saja tidak bisa menyelamatkan kita, gitu loh. Jadi poinnya adalah di mana kita sudah tahu kebenaran, yang diutamakan adalah keselamatan, ya, gitu. Jadi jelas sekali firman Tuhan udah luar biasa, udah lengkap banget lah. Gak usah ditanya-tanya lagi. Kalau memang kita mengenal firman Tuhan, pasti akan kuat di dalam Tuhan, gitu. Ya, yang penting makanannya. Makanan itu kan pada saat anak-anak itu kan makanannya bayi itu susu yang empuk-empuk. Jadi tolong teman-teman jangan dikasih yang keras-keras juga, dikasih singkong, keripik, jangan. Jadi kalau anak-anak biar dulu enjoy. Ya kita ingat dulu pada saat kita baru kenal ya, doa sedikit diterima terus. Karena namanya bayi rohani kan baru sedikit dikasih susu, diganti popok. Nah itu anak-anak mulai gede sedikit kan udah mulai belajar jalan. Biarkan anak-anak enjoy dulu dengan meminta kepada bapaknya bergaul. Baru orang petobat baru itu disebut anak-anak Allah. Ya namanya anak kan manja sama orang tuanya, minta sama bapaknya. Nah jatuh juga lucu loh anak-anak tuh belajar jalan, anak jalan belajar. Kamu jatuh lucu. Tapi kalau udah 15 tahun, 20 tahun jalan jatuh itu kan nggak lucu. Itu udah selebor. Nah, jadi kembali lagi, mari kita berikan anak-anak itu makanan yang enak, yang halus-halus dulu. Baru setelah itu kita naik ke ruangan kudus, menjadi murid Tuhan. Baru kita makanan yang mulai keras, kehilangan hak. Ya kehilangan hak, jadi dulos, jadi hamba. Nah itu mulai untuk mengikut Yesus itu kan deny yourself, menyangkal diri, memikul salib. Nah banyak orang Kristen dari kecil nggak mau memikul salib, maunya memandang salib. Aduh Tuhan Yesus baik ya, mati buat saya. Kata Tuhan Yesus pikul, jangan dipandang aja. Nah makanya banyak orang Kristen jalan di tempat. Nggak mau mengikut salib, nggak mau menderita, nggak mau menyangkal diri, nggak mau mengikut Yesus. Disuruh ke Brebes, perginya ke Brisbane, disuruh ke Kroya, perginya ke Korea. Jadi ya berkutat terus di situ. Nah, setelah kita di tempat di ruangan kudus, baru kita masuk ke ruangan Maha Kudus, menjadi sahabat Tuhan. Ya sahabat itu mengerti. Jadi mari kita juga kasih kasih susu dulu Ibu Naomi ini biar dia enjoy dulu, tetapi tetap dijagai ya, dijagai, dimuridkan sampai ke sana. Mengenai tadi ada siapa Pak bilang mengenai yang halal dan haram. Musyrik di Muslim itu dikasih tahu musyrik itu menyembah berhala, dibilangnya musyrik, tapi ya karena Allahnya tidak berkuasa akhirnya dia cari jalan pintas. Itu yang dicari. Bahkan dihalalkan katanya babi halal, babi haram, babu halal. Memang halal. Ibu Ustaz Salama bilang kok babu itu halal. Mereka ngambil ayat katanya Siti Sarah nggak punya anak. Makanya Abraham dikasih pembantunya si Siti Hajar itu. Katanya kan dia punya kuasa di bangsa Israel itu, seorang mama itu nyonya rumah tangga itu kepada babunya.
Dan Abraham juga bilang, why not, gelis oge, cenah cantik juga, cenah ya, ditidurin lah. Nah, diambil ayat itu, dihalalkan. Babu itu halal katanya. Makanya di Arab ini terjadi. Bahkan Ustadz Salama menghalalkan, memang mereka mengambil itu. Nah, ini yang terjadi, yang ditutup-tutupin. Banyak saksi banyak korban di Saudi Arabia TKW karena memang diperkosa, karena memang begitu, diperkosa dan memang halal itu yang sedang terjadi, yang harus kita bukakan untuk mengedukasi, supaya jangan banyak korban TKW yang lain gitu. Ya, nah itu. Ya, itu anak menantu juga boleh dinikahi, Pak ya. Ya, itu yang dibongkar semua. Oke. Saya tanya dulu ya. Sebentar sebelum saya ke Pak Lidara. Pak Ari Saputra minta maaf. Muslim apa Kristen? Ari Saputra. Mic-nya Pak, mic-nya. Mic itu dibuka itu. Jangan di silent. Ari Saputra mic-nya. Mic-nya. Jangan di silent, itu dibuka mic. Mic-nya. Mic-nya ditekan. Dibuka, di-unmute. Yang di bawah itu yang di make cam. Voice note-nya dinyalain. Voice note. Ya, sambil menunggu, saya komentari dulu Marisa tadi ya. Ya betul ya Marisa ya, bahwa itulah ya orang-orang terdekat itu ya. Kadang-kadang merasa benar gitu ya, karena sudah didoktrin ya. Jadi memang betul kata Amsal ya. Ada di Amsal 16 ayat 25 ya. Ada di Amsal 16 ayat 25 itu. Orang Muslim dulu ya. Ya, sebentar saya jemput dulu Papa Nakal ini. Papa Nakal? Si Bowo ya? Oh. Shalom. Kirain si Bowo. Temannya Marisa? Iya. Bukan. Bukan ya? Nggak ada lu. Sosok nggak kenal lu ya. Wah. Biasa. Ini Pak Bom, aku mau bertanya Pak Bom. Shalom semuanya. Bertanya sama siapa? Jangan tanya Alkitab. Tanya dulu sama yang baru bertobat. Jangan tanya saya. Oh iya. Alkitab sama ngucapin selamat lah teman-teman baru. Jangan panggil nama asli. Jangan panggil nama asli. Lu nggak briefing dulu. James. Iya. Kak Naomi tadi kesaksiannya luar biasa. Aku ikut loh dari awal ya sampai saat ini. Aku doubling ya Pak Bom. Lanjut. Sebelum satu kursi kita kasih orang ya. Ya. Jadi buat Ibu Naomi, waduh, aku mau ngomong tapi tadi sudah dikasih banyak nasihat juga di sini, jadi nggak tahu mau kasih nasihat apa Pak Bom. Udah tidur aja. Iya deh. Aku turun deh. Ya, turun aja udah sebelum Marisa panggil nama asli. Oke, shalom. Ya udah, satu kursi buat teman-teman dari seberang. Siapa tahu mau tanya, mau uji coba, katanya bilang murtadin odong-odong. Ya udah, saya mau tes dulu ini bahasa Arab. Ya, Ari Saputra tadi tuh Muslim Pak. Tadi adik saya Putra kalau lihat tampang sih gaya-gaya sih bukan dari kekristenan lah ya. Dia Muslim. Kalau lihat gaya-gayanya tadi, hah? Dia Muslim. Kalau lihat gayanya, mimik mukanya. Masuk Ari, masuk. Kayaknya ada sesuatu yang mau dia tunjukkan gitu. Sepertinya ada sesuatu yang dia mau tunjukkan. Silakan yang dari seberang mau uji coba, sekalian saya kasih tampilkan nanti tulisan Arab. Supaya silakan mana yang dari asli ya. Putra. Klik lagi linknya. Ayo, sampai mau tanya, selalu bilang murtadin odong-odong. Ya udah kita lihat dulu sampai pintar bahasa Arab. Ayo. Aduh, Pak Bom udah buka begitu, mana berani mereka masuk, Pak Bom. Udah biarin aja. Ayo Tiger, WA Pak Bom. Pak Bom. Tunggu masuk baru diuji, Pak Bom. Ya udah, ayo masuk. Saya mau lihat dulu. Tunggu, Pak Bom, tunggu masuk baru diuji. Udah diumumkan mau diuji, takut dulu, ngacir dulu Pak Bom. Gak berani mereka. Oke. Oh ini sudah. Oke. Kalau nggak ada kadru naik, nanti saya bisa turun sebentar. Karena kan sudah malam juga Pak Bom-bomnya.
Ada nih. Selamat malam, sok tahu. Selamat malam. Selamat malam, Pak Bom-Bom, Mbak Marisa. Orang kasih kursi buat yang patron dulu, Black Kristen pada naik, aneh aja. Soalnya aku kangen dengan kesaksian Bapak, jadi diperbolehkanlah sedikit untuk menyampaikan sesuatu. Boleh kan? Oke, terima kasih. Ya, kalau saya lihat ada 2 orang di sini yang sudah menjadi anak Tuhan Yesus, yaitu Mbak Marisa dan Mbak Naomi. Mungkin saran saya saja, mungkin ada juga teman yang sudah sampaikan, namun tidak apa-apa, biar terulang, yang penting semakin banyak semakin bagus. Gini, semakin Mbak Marisa dan Mbak Naomi lebih dekat dengan Tuhan Yesus, semakin banyak godaan, Mbak. Itu pasti itu. Bertubi-tubi dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu akan menjadi cambuk bagi ibu. Bagi keduanya, Mbak Marisa dengan Mbak Naomi. Jadi jangan lalai, tetap lakukan penginjilan, menjadi saksi Kristus yang sempurna, dan hiduplah selalu dalam Tuhan. Jangan sampai tergoda. Karena iblis itu tidak kelihatan, tapi dia berupa manusia. Laki-laki maupun perempuan itu adalah bentuk iblis yang menjelma. Oke, sementara makasih Pak Bom-Bom. Oke, aku keluar. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Oke, silakan yang dari sebelah mulai, silakan. Nah, kita sambil menunggu, silakan. Supaya jangan bilang ada odong-odong. Ayo. Bertanya silakan, mau bertanya. Rifa, Umi Dini, ayo. Siapa ini? Silakan, yang dari seberang. Tiger, yang WA. Oh nih, Ari Saputra. Ari Saputra. Ari Saputra. Coba ngomong, Ari Saputra. Ngomong. Iya, suaranya kok kayak robot ya, kamu ini gimana? Jangan dicabut dulu, bercok. Cabut aja. Cabut headsetnya. Pak, dia pakai Bluetooth, Pak. Ya. Dia pakai Bluetooth. Ya. Dia pakai Bluetooth. Ini dicopotin aja. Cabut aja. Matiin. Bluetoothnya udah rusak itu. Bluetoothnya matiin. Dimatiin aja headsetnya. Bluetoothnya dimatiin, Bluetoothnya gitu loh. Bluetooth yang di atas. Dimatiin dulu. Dimatiin. Malah mati semua. Silakan yang lain, Tiger. Oke, selamat malam. Ini kayaknya abang saya kapan nih? Pak Limbong, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Bang, Abang Limbong sebentar ya. Saya tanya dulu Pak sebelah ini, kayaknya Jusikli ini. Ini Muslim kayaknya. Selamat malam. Sebentar Bang. Kita Antolet. Ini Muslim apa Kristen Pak? Antolet. Aduh, sabar dulu Pak ya. Kami undang yang ini dulu ya. Mereka selalu bilang kita odong-odong. Sebentar Pak ya. Nanti sebentar Pak ya. Tolong yang dari bawah ya, jangan dulu. Yang Kristen jangan naik dulu ya. Silakan yang kasih tahu bilang odong-odong. Ada murtadin odong-odong. Silakan Anda bertanya. Tuh, kita kasih satu kursi ya. Di live chat tuh dia. Aditya. Oke, Aditya silakan naik. Kalian bertanya sama ini, supaya kalian bilang tidak odong-odong. Saya juga mau sekalian uji kalian bahasa Arab jadi. Soalnya Naomi ini pintar bahasa Arab. Ayo, masuk. Saya turun Pak Bom, ketahuan juga.
Sabar dulu. Oke Bang, mau tanya sama Naomi silakan. Ya boleh Bang. Oke, salam semua. Mbak Naomi, terima kasih Tuhan sudah menjamah saudari menjadi ikut kerajaan surga. Ya, saya ingin menyarankan saja bagaimana ketika hidup saudari dalam keadaan agama dulu, iman dulu. Nah, itu coba diceritakan nanti itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan susah seperti saudara siapa tadi itu Marisa, kan berat mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi bagaimana membuka hati mereka itu supaya benar-benar mereka menyadari, kan tujuan kita agar mereka selamat bersama-sama gitu ya. Mungkin itu aja saran saya. Jangan kalau boleh jangan sampai mereka merasa menolak karena cara kita salah menyampaikan gitu. Tapi kalau untuk debat seperti ini kan ya wajar lah. Tapi kalau untuk secara pribadi dari hati ke hati mengasihi gitu. Saran saya. Oke, ya, mungkin betul, dari Pak. Saya gitu aja Pak Bom biar masuk yang lain. Salam semua saudaraku, selamat berjuang terus di kerajaan Tuhan. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau tanggapi dulu. Sebenarnya cara kita ngungkapin ke orang yang belum benar mengerti akan firman Tuhan, belum benar tahu akan kebenaran, memang agak sulit ya Pak. Tapi saya berusaha untuk memberikan satu-satu ayat firman yang terserah mereka mau terima atau enggak. Yang pasti saya memberikannya sesuai dengan kenyataan hidup saya agar mereka juga tahu, dan saya juga berharap supaya mereka lekas bertobat, lekas diselamatkan, termasuk orang. Kalau saya gini ya Mbak ya. Ya. Kalau firman Tuhan itu bagaimanapun caranya untuk dikelabui atau dihilangkan, pasti itu tidak bisa dihilangkan kebenaran itu. Misalnya di dalam ayat-ayat Al-Quran jelas dikatakan bahwa Isa itu adalah terkemuka di bumi dan di akhirat. Nah, dikatakan lagi, bertanyalah kepada ahli-ahli kitab sebelumnya, jika kamu tidak mengerti di sana ada cahaya. Nah, mereka tidak menafsir Al-Quran itu secara adil kan gitu. Kalau untuk nabinya, waduh dia lalukan. Padahal jelas dikatakan Isa Al-Masih adalah hakim pada akhir zaman, terkemuka di bumi dan akhirat. Nah, untuk itu ya kayak gitulah, pelan-pelan dijelaskan, pelan-pelan gitu. Ya, termasuk mereka meyakini hukum Taurat, Zabur dan Injil. Tapi hukum Taurat itu tidak mereka imani gitu, jadi ya sia-sia gitu kan? Iya. Saya hukum. Ya kalau saya sendiri sih dari Al-Quran saja pasti kalau mereka adil menafsirkan udah pasti mereka berpikir bolak-balik gitu. Betul. Dari lahirnya Yesus aja ajaib, perbuatannya ajaib, kebangkitannya ajaib, sekarang menunggu kedatangannya untuk menghakimi umat. Sebetulnya kalau mereka nilai Pak, mereka bisa melihat benar-benar buka pikiran yang cerdas, mereka bisa tahu mujizat Tuhan Yesus itu begitu banyak sekali menyelamatkan umat manusia. Bahkan dia naik ke surga dan sekarang bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Itu juga memberikan mukjizat kepada kita setiap manusia. Walaupun orang yang belum percaya kepada dia mengasihi juga gitu. Kayak kadun dia juga kasihi gitu. Ada suatu saat nanti pasti mereka bisa mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ya, terus satu lagi,
Yesus itu kan bukan atas perkawinan manusia. Masa dia manusia? Kalau manusia itu hasil perkawinan manusia. Kenapa disebut Tuhan? Ya memang dia bukan karena perkawinan manusia, datangnya dari surga. Dia firman yang menjadi manusia kan. Ya mungkin dari saya gitu aja Pak Momom. Siapa tahu ada yang masih abangku. Pak Bobo. Terima kasih. Salam. Teman-teman, ya luar biasa. Saya mau pamit, di sini kan masih siang, banyak kerjaan yang saya lakukan. Sekali lagi, selamat Ibu Naomi, teman-teman luar biasa ya. Semangat terus, teman-teman yang lain. Tuayan sudah menguning, hampir busuk karena penuainya kurang. Ayo ajak teman-teman untuk sama-sama menuai, meminta kepada Bapak. Luar biasa teman-teman ya, maju terus. Ya, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, maju terus. Semangat ya teman yang lain. God bless. Bye. Terima kasih Pak Tori. Shalom. Ada Muslim satu Pak. Udah. Selamat malam Sumarlin. Ya, malam Pak. Malam. Ya, malam Sumarlin. Silakan Pak Sumarlin. Oh iya, saya tadi sempat melihat di YouTube Ibu Naomi ya. Selamat malam Ibu Naomi. Ya, malam Pak Sumarlin. Dulunya muslimah ya. Betul. Iya. Ya saya di sini apa ya, hanya mewakili diri saya sendiri ya sebagai seorang Muslim. Nggak apa-apa. Ya. Terus untuk berdialog, bukan untuk apa yang seperti yang dilakukan sebagian orang. Ibu Naomi, kalau ini saya hanya ingin tahu berapa lama sudah di kekristenan Mbak Naomi? Kalau sampai sekarang, saya mengenal Tuhan 2020, Pak. Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya. Baptisnya baru berapa bulan aja. Baik-baik. Baptisnya Desember. Ya, itu aja. Saya apa namanya, ya spiritual journey masing-masing tiap orang ya. Ya, seperti itu. Berarti kalau melihat dari sisi ini, Ibu dulunya sholat ya Bu ya? Betul. Kenapa Pak? Enggak apa-apa, saya hanya menanyakan kerja. Pak Sumarlin bisa baca tulisan Arab nggak? Sedikit-sedikit ya. Lama ya sudah Anda merajaa lagi. Ya, saya hanya apa ya? Mencoba, tapi itu kan apa namanya, tetap saya mengatakan bahwa setiap orang itu punya spiritual journey-nya masing-masing ya, perjalanan spiritual ya masing-masing. Hanya saja memang terkadang saya pribadi agak ini ya, misalnya sejak lahir mungkin Ibu sampai usianya sekarang gitu kan, mungkin taruhlah usia 24, 25, mungkin 27 kan seperti itu. 1,5 tahun itu dengan usia 24 tahun misalnya berlalu, cukup banyak waktu untuk belajar lebih dalam tentang keislaman. Tapi anyway, apa namanya, spiritual journey kita masing-masing, saya tidak akan ini ya, tidak akan istilahnya, kenapa begini, kenapa begitu, karena tiap orang punya ininya masing-masing, punya perjalanan spiritualnya masing-masing. Hanya saja sih menarik, tadi saya mungkin menanggapi Bapak yang sebelumnya, yang sebelum saya berbicara mengatakan bahwa ada miraculous ya terkait dengan kelahiran Yesus segala macam yang tanpa ayah. Kalau dari apa yang saya yakini, saya hanya berdasarkan keyakinan saya ya, bahwa ya setiap hari kita melihat miraculous ya. Bahkan ada yang terlahir tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa orang tua lah, tanpa parents. Sehari-hari kita melihat terjadi di alam ini. Meski itu terjadi misalnya di dunia hewan ya, ada amuba yang bisa belah diri dan segala macamnya, kita menganggap biasa gitu. Jadi kalau sesuatu yang miraculous karena dia berbeda dari keumuman, lantas apa namanya, ini saya pendapat saya pribadi ya, bukan ingin menyalah-nyalahkan atau apa, kita mensejajarkannya sesuatu itu dengan sang pencipta karena kita anggap itu miraculous. I think it's not like that. Itu aja sih kalau saya pribadi. Terima kasih banyak Bapak Ibu, silakan dilanjut. Nggak ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada, cukup. Saya hanya tertarik itu saja dengan sejauh perjalanan beliau mulai mengenal Islam sampai sejauh usia 20-an begitu ya. Saya salam-salam dulu Pak Lidara ya. Pak Lidara, selamat malam. Pak Lidara. Pak Lidara. Tidur ini. Iya, shalom. Oh, suaranya Shalom lain. Pak Lidara. Sehat-sehat Pak. Aduh, shalom ya. Pak Bom, saya mau nanya Sumarlin boleh nggak? Sabar Halo, dulu, ya. Pak Lidara dulu. Ya, Naomi ya tetap kuat ya. Ya di dalam Tuhan Yesus ya. Bahwa apa yang sudah diberikan karunia kepada Naomi juga sudah dipilih untuk menjadi anaknya. Ya saya karena sudah tahu ya sejak Naomi dibaptis kemudian sampai saat ini. Ya hanya pesan saya sih, jagalah imanmu. Jangan sampai kembali tergelincir. Karena iblis tadi Marisa juga sudah katakan ya, Pak Tony sudah katakan, yang lain-lain teman-teman juga sudah katakan, iblis itu punya banyak cara ya untuk mengambil apa yang sudah diberikan oleh Tuhan apabila kita tidak menjaga. Jadi kalau saya sih nggak banyak-banyak bicara sama Naomi, hanya satu saja, jagalah imanmu apapun, jangan sampai tergelincir oleh apapun, terutama kalau perempuan pasti oleh laki-laki. Jadi harus harus dijaga terus Naomi ya imanmu, jangan sampai iblis datang kembali ke rumah yang sudah bersih disapu. Iblis akan membawa 7 iblis yang lebih jahat untuk masuk lagi ke dalam rumah yang sudah ditinggalkan kosong. Jadi jangan kosongkan rumah atau jangan kosongkan hati dari Roh Kudus. Tetap jaga Roh Kudus tetap di dalam hati supaya iblis tidak bisa masuk ke dalam hati Naomi lagi. Itu saja. Ya Tuhan Yesus memberkati Naomi. Ya maju terus. Terima kasih Pak sarannya. Tuhan berkati. Ini yang odong-odong nggak berani masuk katanya odong-odong ini. Takut ya. Hanya di live chat aja bicara. Oke. Selamat malam Simba. Silakan. Ya, shalom semuanya. Anak Batak, masuk anak Batak. Saya mau nanya Pak Sumarlin sebenarnya gini Pak. Shalom Pak Sumarlin. Kalau Quran itu mesti pakai bahasa Arab ya Pak ya? Pertanyaannya gimana Pak? Saya kurang nangkap poinnya. Quran itu harus semuanya mesti di bahasa Arab kan gitu? Bahasa Indonesia ya. Bukan Quran gitu maksudnya Pak? Bahasa Indonesia terjemahannya, dan sebagaimana terjemahan selalu ada bias dari penterjemahnya. Itu fakta. Iya faktanya begitu. Cuman saya mau nanya lagi, kalau firman Tuhan dari Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, firman Tuhan itu jadi lemah nggak Pak? Jadi lemah, maksudnya? Iya, jadi lemah. Kan soalnya Islam selalu bilang patokan ke bahasa Arab, patokan ke bahasa Arab. Itu sama juga dengan penterjemahan ke bahasa Indonesia melemahkan Quran itu sendiri kan? Yang lemah sebenarnya manusianya ya, tidak mau belajar. Makanya berkata para ulama di saat zaman ini, tamal bala, itu musibah yang merata saat ini manusia adalah jauhnya manusia dari jauhnya kaum muslimin dari agamanya. Iya. Dari belajar agamanya gitu. Ya ngomong begitu boleh aja Pak. Yang ngomong Quran untuk diterjemahkan bahasa Arab biar orang mengerti, itu yang ngomong siapa Pak? Putus-putus suaranya Pak. Gimana? Biar
Quran diturunkan Quran dalam bahasa Arab biar mudah dimengerti. Itu yang ngomong siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab semua orang Arab pasti bisa baca Quran nggak, Pak? Bisa ya, orang yang literate bisa. Yang sekolah biasa atau yang sekolah keislaman? Sekolah biasa ya. Jadi bahasa Arab ya kurang lebih kalau kita menganalogikan bahasa Indonesia, orang yang sekolah bisa membaca buku bahasa Indonesia. Gitu. Sama juga di Arab, biarpun orangnya bisa bahasa Arab, tapi kalau nggak ngerti huruf segala macam ya sama aja. Kalau begitu di YouTube dibilang si Somad bilang tidak semua orang Arab bisa baca Quran. Jadi saya yang mesti saya percaya yang mana nih, Pak? Tidak semua orang kalau membaca dari buku ya tentu orang yang bisa menulis, karena bisa menulis dan membaca gitu. Kalau membaca dari hafalan, karena yang namanya qiraah itu ada yang dari buku, ada yang dari hafalan. Enggak, yang kita ngomongin kan Quran, bukan qiraat apa hafalan, Pak. Qiraat artinya membaca, sesimpel itu. Iqra, bacalah. Iya, baca. Cuman kan Misalnya sekarang saya membaca Al-Fatihah di dalam sholat, itu membaca bukan berarti saya membawa buku gitu. Saya membaca, itu menyebut ya. Pak, Bapak bahasa Indonesia juga itu berbicara, Pak, menyebut, bukannya membaca. Iya. Kalau membaca ada bukunya, iya, tapi Pak. istilah bahasa Arab ini yang kita kadang kerepotan berdiskusi dengan teman-teman karena selalu membawanya ke sense Indonesia gitu. Kalau sense di Arabnya yang namanya membaca, termasuk kalau saya reciting itu disebut qiraah gitu, membaca gitu. Jadi memang kadang kita berdiskusi. Kalau ikro apa? Membacalah. Nah iya sama aja Pak. Sekarang ngebaca sama baca. Nih sekarang gini Pak, kita kan orang Indonesia, mesti Quran itu menuruti bahasa Indonesia dong. Orang Indonesia, untuk orang Indonesia, betul? Nah Quran sekarang itu kalau orang Indonesia gini Pak. I don't get your point. I don't get your point. Gitu. Sekarang begini, kalau seandainya orang Jepang mau ngomong sama orang Indonesia mesti belajar Jepang apa orang Jepang belajar Indonesia, Pak? Kalau orang Jepang mau ngomong Indonesia, orang Jepang belajar bahasa Indonesia. Nah, Allah mau ngomong sama orang Arab, harusnya Allah yang ngerti Arab apa orang Arab yang ngerti Allah? Allah mau ngomong sama orang Arab, harusnya ya Allah yang mengerti, yang menyampaikan dalam bahasa Arab. Iya, nyatanya orang Arab karena nggak ada yang bisa, Pak. Ada yang nggak bisa. Jadi sebelum Quran itu turun, apa bahasa Arab itu belum ada? Apa huruf Arab itu belum ada? Apa abjad Arab itu belum ada? Kalau yang dimaksud nggak bisa dalam artian nggak hafal, atau dalam arti karena dia nggak hafal dan tidak bisa hafal sama baca kan beda, Pak. Halo. Hafal sama baca beda, jadi gini, Pak. Kayak misalnya saya hafal nih, Pak. Misalnya kayak bilang apa? Nauzubillah ini syaiton irojim. Saya hafal juga, Pak. Sama baca disuruh tulisnya di depan mata, saya nggak kebaca, Pak. Ya kalau orang tidak bisa membaca dan menulis lain cerita ya. Kok nggak bisa membaca dan menulis? Iya, sekarang bukan kita ngomongin orang sekarang yang mesti orang Arab yang sekarang gini lah, kita ngomong logika. Kalau di Arab pakai tafsir nggak, Pak? Ada tafsir ya. Nah, kalau udah pakai tafsir, artinya huruf itu bisa dibaca nggak, Pak? Halo, putus suaranya, Pak. Hilang suara Bapak. Kalau pakai tafsir, coba saya pindah ke mungkin internet saya bentar ya. Bapak kayaknya yang masalah. Enggak, kalau bisa dibaca, kalau mesti ditafsir, artinya huruf itu bisa dibaca nggak, Pak? Kalau bisa ditafsir, kalau pakai tafsir, apa artinya bisa huruf itu dibaca? Ya bisa ya. Tafsir itu artinya rincian, maksud. Karena kita pahami setiap bahasa itu
penggunaan bahasa itu ada sense dari penggunanya gitu. Dan setiap zaman, setiap waktu, setiap society, sense suatu kata itu bisa berbeda gitu. Jadi tergantung ya itu. Makanya kata tafsir itu bukan istilahnya kayak kita tafsir apa namanya. Ya ini juga kerepotannya kalau kita menggunakan tafsir dalam sense bahasa Indonesia ya. Jadi kita banyak bahasa-bahasa di Arab ini kalau larinya ke Indonesia kita sense-nya ke sense Indonesia gitu. Jadi agak kebingungan juga kita ininya. Tafsir itu simply mean penjelasan atau perincian gitu. Misalnya apa namanya kalau dikatakan alladzina yu'minuna bil gaib, orang yang beriman dengan gaib. Perinciannya itu apa gitu, penjelasannya itu apa yang dimaksud yang gaib, yang tidak nampak ya kan seperti itu. Pak Sumarlin, tadi Pak Sumarlin ada bikin pernyataan di dunia ini kalau orang lahir tanpa ayah dan ibu itu hal yang biasa ya tadi. Halo, putus-putus. Tadi Pak Sumarlin bilang orang kalau lahir tanpa ayah dan ibu itu hal yang biasa ya. Ya. Miracle. Keajaiban. Di luar kebiasaan. Iya, Kebiasaan. Siapa saja kebiasaan itu? Di luar kebiasaan, Pak. Di luar kebiasaan. Oh, di luar kebiasaan. Berarti di luar kebiasaan. Berarti siapa yang bisa lahir tanpa ayah tanpa ibu? Iya, Pak. Halo. Berarti di luar kebiasaan ya? Oh, saya kira kebiasaan. Iya. Sebentar dulu ya, saya tanya dulu, ini Ari atau siapa ini? Ari coba bisa bicara kan? Dari tadi putus-putus. Ari. Kau tidak usah pakai Bluetooth. Headset Bluetooth merusak itu Ari. Gak bisa kita dengar. Jadi kau cabut aja. Beli headset baru. Headsetmu baru aja ganti. Suaranya berdengung. Bukan tuh kayaknya mic di handphonenya Pak yang rusak. Iya. Boleh saya lanjutin Pak Bumbu? Boleh. Nah, ini yang Naomi, tadi saya. Kalau sudah ngantuk, terserah Naomi ya, mau tunggu sedikit lagi. Ya, apa-apa. Ya, tunggu sedikit lagi. Oke, silakan. Arti tafsir sendiri apa sih Pak Sumarlin? Mufassir ya, kalau mufassir itu perincian, penjelasan. Tafsir misalnya ya, kayak mungkin kalau boleh meminjam apa namanya ya kurang lebih itu perincian penjelasannya. Kurang lebih kalau kita meminjam kurang kenceng Pak suaranya Pak. Ya kurang lebih ya apa namanya penjelasan perincian gitu. Tafsir itu bisa dibilang tebakan nggak Pak? Tidak ya, kalau dalam keislaman tafsir itu diambil dari guru-guru yang istilahnya dari generasi sebelumnya. Hanya saja perlu tetap diperiksa sanadnya. Makanya tafsir itu sebagai tambahan informasi bagi kita itu. Kalau sanadnya sahih sampai kepada ila muntahahu istilahnya, kepada pengucapnya itu, dan itu diidamkan oleh Rasulullah atau memang ada dari Rasulullah pernyataan seperti itu, maka itulah tafsirnya itu. Makanya tidak dari semua tafsir itu kita jadikan ini. Tafsir itu adalah bentuk, istilahnya bentuk usaha orang belakangan mengumpulkan informasi dari apa yang dari generasi sebelumnya gitu. Seperti itu. Dan kemudian mereka tapi gini Pak, sampai pada kita. Ini logika mikir Pak. Kita orang yang sekolah, misalnya anak yang baru TK nulis, kita menafsir hurufnya nggak Pak? Apa yang dia tulis? Kita menafsir hurufnya apa yang ditulis. Iya. Tidak ya, cuma kita kadang yang kita ingin mengetahui apa sih maksudnya menuliskan itu gitu. Pak, anak kecil baru mulai sekolah, baru belajar nulis. Dia nulis pasti berantakan dong. Nah, kita menafsir hurufnya apa yang dia tulis nggak Pak? Ya kalau tulisannya berantakan ya kita harus ini ya menafsir hurufnya apa yang dia tulis. Nah begitu Pak, itu arti tafsir Pak. Kalau menurut bahasa normal, tafsir itu kayak tafsir mimpi. Ini emas berapa kilo? Saya tafsir segini.
Ya, kalau Nah, itu itu dalam sense bahasa Indonesia ya. Ini Oke. menunjukkan poin saya. Pak Ini Simba, menguatkan nggak poin bisa saya selesai Pak bahwa Simba. Sampai sense pagi juga bahasa tanya itu itu berbeda. nggak jelas. Belum nggak jelas. Oke, silakan. Sudah Pak Simba ya. Pak Sumarlin nggak bisa jelaskan karena sampai pagi juga begitu putar-putar aja di situ. Oke, silakan anak Batak. Ada yang mau disampaikan tanya sama Naomi? Silakan. Ya, shalom Pak. Terima kasih Pak. Iya, kalau Sumarlin mana tahu, nggak ada ilmunya itu, Sumarlin. Ibu Naomi bisa dengar suara saya, Bu Naomi? Bisa Pak, di copy. Iya. Kayak gini ya, Naomi, kalau bisa bicarakan aja lah firman Tuhan. Nggak usah bahas-bahas Quran atau hadis, nggak usah ya Ibu bahas itu ya Bu. Karena wajah Ibu udah terlanjur kelihatan Bu. Kadrun ini nyata loh. Kadrun nyata ya. Jangan kita pikir, memang kita diajarkan untuk tidak takut. 366 kali itu ditulis di Alkitab. Tapi harus berhikmat juga Nomi ya. Karena wajah udah terlanjur kelihatan ya Nomi ya. Tapi kalau untuk sebatas sekedarnya aja bisa, jangan terlalu frontal lah. Jangan terlalu seperti tadi itu ya. Aku itu aja pesanku sama Ibu, karena Maksudnya seperti yang gimana Pak? Bisa artinya dibilang. jangan kalau bisa nggak usah bahas itu. Kalau bisa nggak usah pala bahas itu. Al-Quran itu Bahas ya Nomi ya, kasihan. Gimana saya bahas tadi ya? Yang gimana? Ya, maksudnya kayak gini. Kan bisa kita lihat juga yang baru masuk ke Kristen langsung terlalu tajam seperti Ibu Marisa tadi. Kalau bisa Naomi kan masih muda. Udah kawin kau, masih anak gadis kau. Dari suaramu aku tengok macam masih muda kau. Macam mana pula kau ini? Iya. Masih tinggi ini. Sama-sama kau dari Medan. Iya, maksudku Naomi, kalau masih ting-ting kau, kupanggil tadi Ibu, mau kau? Rupanya masih ting-tingnya kau. Kau bilang. Masih 17 tahun ini. Maksudku Naomi, nggak usah bahas dulu keyakinanmu yang lama itu. Jadi nggak usah dulu ya. Namanya kan kesaksian itu dari awal mula kita agama sebelumnya harus diceritakan lah. Kayak mananya? Iya, kalau sekedar bersaksi oke lah. Kalau sekedar bersaksi, tapi kalau ada seperti yang ini babi haram, biba halal, yang kayak gitu-gitu maksudnya nggak usah terlalu dalam kali ya, Ya dengarkanlah, percayalah sama aku. Tunggu yang ngomong. Datang lagi sang penggugat. Ini sang penggugat ini ahli Quran ini Nomi. Ahli Quran. Iya. Karena nyata Gadrun. Ini Zuma itu. Kenapa Zuma. Ini. Ayo Zuma tanya Nomi, kita diam semua. Ayo kita diam semua sama Zuma. Zuma, kau bertanya sama Nomi Zuma. Disamarkan apa Zuma asli nih? Nah, ini Zuma kayaknya Zuma ini. Emailnya apa Pak namanya? Seger. Palsu itu. Palsu dia. Kayak mana? Coba Nomi panggil Tiger katanya mau coba baca Al-Quran. Tiger dari kemarin tinggal WA terus Tiger. Tiger. Nama Tiger. Sifat mau lihat video. Oh ini Tiger ini. Ini Tiger ini. Raja Oten. Raja Gua Hiro. Oke, silakan. Oke, Raja Oten, silakan. Apa mau disampaikan sama Naomi? Salam. Mana mak orang mau kira siapa belekuk di mana Nandar? Dari di mana tuh Nandar? Kirain Pak Bobo tahu aku. Nggak tahu lah. Ayo sok atuh ngomong sama Naomi, sok atuh. Atau mau baca ini, Nandar. Coba ini, mana mau baca ini coba. Mana lebih pintar? Naomi kah? Mana mah atau Naomi? Ayo sok atuh. Tar. Nih. Coba ya. Tunggu, saya mau tanya dulu, tunggu. Oh iya, tanya ya. Tanya dulu nih. Anu. Nandar balabili bolo-bolo. Bele-bele.
Pak Bambang, si Anu mah udah beken ganti nama aja ya jadi raja. Jangan Raja Oten, nggak bagus. Ya apa tuh? Raja Abdul aja. Dul. Raja Belebuk. Raja Belebuk. Raja Dul. Raja Belebuk. Jangan. Raja Abdul aja. Abdul. Apa tuh? Si Anu mah udah mulai terkenal. Nah, aku mah nggak mau terkenal, Pak Bambang. Nggak cocok Raja Abdul. Raja Ayo, Boyer. silakan ditanya. Naomi tanya Naomi. Mana? Di mana Nandar? Bala-bili, bolo-bolo, bele-bele. Oi, Nandar. Kok diem lu? Naomi. Ayo silakan. Naomi. Hmm. Orang Kristen suka bohong kenapa ya? Emang lu nggak bohong? Jelas-jelas kau tukang penipu, pendusta kau. Ketawa kau itu. Kata bahas Alkitab ya. Nandar. Bentar. Matius 26:18. Nandar, mau tanya dulu nih. Oh, Nandar. Mau tanya nih. Aku bukan Nandar, bukan. Jadi siapa? Kadrun. Raja Oten. Oten gue hero lu. Nandar. Apa sih, Pak? Oten tahu Nandar. Ya. Nandar, kau bisa bahasa Arab nggak, Nandar? Tuh, bahasa Arab itu yang di bawahnya bisa nggak? Nah, coba. Ayo coba. Coba, boleh lah. Nggak bisa, Bapak. Yang di bawah coba, ayo. Mau coba ini, ayo. Coba yang di bawahnya bahasa Arab, ayo. Coba dulu. Ayo. Raja Oten, coba dulu. Coba baca. Bom, ini Roma apa? Baca dulu, jangan. Sebentar. Apa? Ayo Sebentar. Kalau baca Pak Gampil, Pak Bom. Cuman ini ayat Roma, masa ayatnya di Eropa, Pak Bom bayangkan. Itu baca dulu. Bahasa Arabnya, katanya kan pintar bahasa Arab. Ayo. Nggak bisa. Penipu ini, pendusta. Katanya mau dicoba Naomi, katanya Kristen odong-odong. Ayo sok atuh. Ini odong-odong ini mah. Banyak loh, cuma sedikit. Nah, kalau gitu bahasa Arab yuk. Ayo bahasa Arab, ayo bahasa Arab, ayo. Bom gini, Bom. Saya mah kasih saran aja ya. Baca dulu. Nandar. Makanya aku bilang, aku lah bikin mualaf Nandar. Kalau aku kan udah berkualitas. Bentar, Bang. Baca dulu. Jangan dulu kau ngomong, biar dulu orang ini. Oh iya, lanjut. Raja Oten. Ini biar dulu Raja Iblis ini mau baca nih. Ayo, Nandar. Ayo Anu. Ketawanya udah kayak apa? Bom. Ayo. Semua baca mah gampang ya. Cuman baca. Ayo ditantang Naomi tuh. Ayo. Mana mah takut sama AWW. Jangan tanya-tanya, kau baca dulu. Ih, ngel amat lu. Kesel. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti Naomi bukan odong-odong ya? Tunggu. Ini, Pak Bom. Gimana ceritanya nggak bisa? Sebentar, Pak Bom. Dah kami orang Muslim tahu ini teh bohong atau enggak gitu. Jadi kelihatan. Enggak. Iya, makanya bahasa Arab dulu. Ini mengalihkan pembicaraan, Pak Bom. Ini Pak Bom. Naomi, kamu murtadin ya? Kau baca dulu. Baca dulu baru nanti ngaku. Nggak bisa. Udah. Ih, berarti kamu yang odong-odong. Berarti kamu yang Muslim odong-odong. Berarti ada yang bisa di-share lagi tadi. Saya penasaran tadi. Udah diam dulu Semarlin. Oke, silakan Bapak baca. Ini masa ayat Roma bayang di Eropa. Diam dulu Anu. Fatlubu ilaikum. Ini Anu, diam dulu. Anu diam. Udah nggak bisa baca juga. Pak Sumarlin yang mau baca. Silakan Pak Sumarlin. Ya, fatlubu ilaikum ayyuhal ikhwatu. Tunggu dulu. Tunggu. Antuqaddimu Tunggu dulu. Kamu kan kalau mau baca ayat itu harus ada awalnya. Awalnya apa? Awal sebelum kita baca ayat itu apa? Hah? Ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu, jangan langsung baca.
Ini bukan ini ya, bukan ayat Al-Qur'an ya. Ya silakan. Ini bahasa biasa ini. Ya emang itu enggak tulisan Arab. Tulisan Arab, setiap tulisan Arab dibaca dengan bacaan Al-Qur'an. Udah coba baca. Ya. Fatlubu ilaikum ayyuhal ikhwatu bi rafa'atillah. An tuqaddimu ajsadakum. Oh. Ya, terus pelan-pelan. Ulang. Ini ayat Bible di bahasa Arab. Fatlubu ilaikum ayyuhal ikhwatu bi rafa'atillah. Aku menyampaikan kepadamu wahai saudaraku tentang sudah ada di atas terjemahan sudah. Ya, jangan terjemahan itu ayatnya dulu belum habis sudah kau artikan terjemahan kayak mananya kon. Baca dulu dari awal sampai akhir. Kodong-kodong ini aduh kasihan. Guru ngaji. Kau yang kodong-kodong, kau baca itu aja nggak bisa kau. Si Naomi guru ngaji. Iya, lanjut Pak. Silakan, Pak Marlin lanjut. Lanjut dari awal. Baca setengah-setengah juga. Silakan Pak Sumarlin. Ikro dulu ikro. Baca. Udah Sumarlin nggak mau baca. Nggak bisa. Anu mau baca Anu mau baca. Ayo, ini guru ngaji nih. Anu mau baca. Anu baca dulu. Al-Qur'an bukan. Iya, Anu baca dulu. Ditantang, kamu ditantang. Anu baca. Saya baca Nanda. Saya yakin kamu bisa. Ya, buruan. Loh, katanya bahasa Arab. Sembarangan kau ngomong. Ini mah bukan Al-Quran, Roma. Itu bahasa ayat Roma, Mas. Iya, memang Roma, tapi bahasa Arab. Katanya bahasa Allah. Ya, sudah baca dah. Supaya bisa tahu siapa kodong-kodong. Udah, nggak usah banyak cerita, kau baca itu. Roma 12:1 itu ini mah ini. Iya, bahasa Arabnya. Perhatikan. Baca itu. Banyak kali omonganmu. Baca dari awal itu. Bobo malu-maluin Pak Bobo memang. Kamu yang malu-maluin. Katanya pintar bahasa Arab. Ayo, baca. Nggak bisa. Ini gimana sih ya? Kalau Pak Bobo nggak bisa baca. Ini karena bahasa Arab. Ayo, baca Pak Bobo. Ini Bible diterjemahkan bahasa Arab, bukan Al-Quran. Nggak usah lari ke Bible, kau suruh baca itu. Roma. Nggak usah. Bentar tadi. Kau nggak usah lari-lari mengeles pembicaraan, mengalihkan. Kau kusuruh baca itu dari awal, nggak usah kau banyak-banyak cerita omong di sini. Ini bodong-bodong. Kalau odong-odong kau baca. Udah kau baca udah. Kau yang odong-odong. Ini mah dihafal dulu sama si Naomi, dihafal dulu. Enggak dihafal. Baca dulu alasan. Pak Bambang turunnya aja nih, ini nggak ada ilmunya ini. Pak Bambang turunnya aja nih. Gambar mutu nih. Turun dulu. Aduh bisa nggak? Kalau bisa saya kasih turun. Ayo. Bentar. Kalau kau ya Nandar. Dengar dulu. Dengar, diam kau, diam. Diam. Dengerin. Boleh, saya uji remisi. Dengerin ya. Kalau kau bentar Pak ya. Dengerin. Ya kalau nggak bisa bahasa Arab, jadi selama dia sholat setiap hari dia baca Al-Quran bagaimana? Hafal aja, nggak tahu ngerti, hafal. Hafal pun belum tentu hafal. Kalau dihafal harusnya bisa dong baca. Oke, Mas Marlin mau baca? Ya bisa, silakan. Iya, oke silakan. Pak Sumarlin baca, silakan. Iya, saya mungkin baca pelan-pelan tadi mungkin agak kecepatan ya. Ya. Pelan-pelan. Iya. Fa'atlubu ilaikum fa'atlubu ilaikum ayyuhal ikhwatu bi rafa'atillah an tuqaddimu ajsadakum zadihatan. Antukaddamu bukan dimu. Antukaddamu. Bukan di itu dal. Dal ketemu mim. Mim ketemu waw. Iya. Kamu bilang di. Antukad di kamu bilang. Ini ketemu budak. Iya, antukad. Halo. Antukaddamu. Ya, sekarang mungkin saya tanya, kenapa dia ya dibaca antukaddamu? Ya, sekarang saya tanya, kenapa kamu baca di? Jelas-jelas itu dah. Di itu salah memang.
Tetapi kenapa dia dibaca da? Saya tanya Ya, kenapa Kak tadi kamu karena dia mansub bil an ya. Ada di sini huruf an di sini. Makanya dia dibaca antukaddamu. Saya tadi membaca antukaddimu ingin melihat sampean mengatakan oh salah gitu kan. Oh ya, salah. Jadi kenapa dia ya memang salah? sama bukan di jelas-jelas itu dah. Dal ketemu Iya. mim wow. Saya tahu. Saya tahu karena di fathah itu kan nggak mungkin saya membaca di karena di fathah. Tapi saya membaca di tadi itu. Tadi kamu bilang di, nggak usah berdusta kau. Iya, saya menyebut di betul. Saya Jadi menyebut kenapa di. kau bilang Ingin melihat reaksi saudari. Ya udah. Kalau kasrah pasti dibaca di, tapi ini fathah dibaca. Gak ada jelas-jelas kau tadi bilang di. Gak usah kau kalau udah salah kau benerin. Benar. Saya memang membaca di tadi. Coba Saya aku membaca aja dulu. di tadi. Aku Saya dulu membaca ajarin di Nomi. tadi. Aku dulu. Ya sebentar Bang Sumarlin. Aku dulu ajarin Nomi ya. Aku dulu ajarin. Ya aku Dari dulu. ayat Aku saja nggak udah pendusta. berbohong. Iya aku nggak pendusta. Ajarin dulu aku. Gimana nih Bang Batak nih orang nih? Ya ajarin dulu aku ya. Biar aku dulu ajarin dulu. Ya nanti kalau salah koreksi ya. Bom, boleh saya diskusi sama si anak mata. Diskusi sama saya aja. Saya mau tanya nih ayat nih. Ada ayat saya mau tanya. Ini odong-odong, Pak Bom. Malu-maluin. Tahu odong-odong. Yang odong-odong lu nggak bisa lawan lu odong-odong. Odong-odong kalau nggak bisa baca ayat tuh nggak odong-odong tuh. Saya jadi jadi apa namanya agak keheranan. Diam dulu Marlin. Kau nyambung aja kau. Orang lagi ngomong ngaji kau lawan. Hancurlah kau. Nanti. Guru ngaji kau lawan. Kau mau nggak? Ini guru ngaji. Ayo saya uji Messi mau nggak? Saya uji Messi. Sudah, kau bahasa Arab saja, udahlah. Kau kan ini. Oke, silakan. Udah. Ini bahasa Arab silakan. Itu aja yang tadi. Roma 12:2 tuh. Ini ayatnya. Roma. Jadi ayat-ayat Bible dimuncul. Ayatnya. Ini Roma. Iya Roma 12:1. Karena itu saudara dan kemuliaan Allah aku. Bukan artinya ayatnya budak loh. Nomi sabar biar nanti. Nggak bisa. Jadi sama ini tahu. Katanya Nomi odong-odong. Ini bukan odong-odong, ini guru ngaji. Makanya yang odong-odong Mana Yuni masuk, Yuni. Mendingan ini bahasa Alkitab. Ngapain nampilinnya kayak gini Loh, ini Alkitab kan, ini Alkitab gimana Roma? Ini Alkitab gimana? Iya, Roma ini Alkitab Roma gimana? Roma. Iya, ini Alkitab. Alkitab bahasanya bahasa Arab. Ayo bahasa Arab, ayo. Iya. Masa muncul dari Roma, Pak Bom? Saya bukan masalah ininya. Masa muncul di Roma? Di Eropa Loh, kan Yesus sendiri di Yerusalem. Saya belum di Arab bahasa Arab, di Roma juga ada bahasa Arab. Duluan. Ini gimana? Ayo, tahun 325 di mana? Tahun 325 di mana? 325. Masa Yesusnya orang Yerusalem ini ayatnya di Roma gimana? Nggak logis Loh, ini tahun 325 di Roma sudah bahasa Arab. Komplain, kau baca aja itu. Ini mah buatan Roma, Pak Bom. Buatan Roma. Ayat-ayatnya ini mah. Baca itu. Kau baca. Ayo. Ini Roma 12:1 bayangkan. Masa kan Yesus orang Yerusalem. Yang odong-odong siapa ini? Kalian kok masa ada ayat Roma gimana? Muncul di Roma. Loh, emangnya bahasa Arab duluan mana? Ayo, orang Arab duluan ada daripada orang di yang sapi betina gimana? Sapi betina gimana? Berarti muncul di Roma, ini di Eropa, Pak. Makanya kau bodoh Nanda. Sapi betina gimana Kenapa diskusinya jadi saling meledek-meledek ini padahal bukan ngeledek. Kayak gini. Bukan ngeledek, beda. Kamu nggak jujur, Marlin. Iya. Ini ada odong-odong jadi udah. Nah, itu odong-odong lagi. Saya malah terheran-heran ini melihat kita orang Indonesia ini berdiskusi seperti ini gitu. Kau lihat aja tuh channel-channel kadrun-kadrun itu bagaimana. Kita ini nggak ada yang itu. Kita cuma bilang ayat itu.
Ini mah nafsunya gede. Diam kau Anu. Kurang apa nih Mak Anu. Ini ayo dihindari Anu. ya bahasa-bahasa ini ya. Untuk Iya, Anu, saya tanya dulu. Anu kan bilang ini kan Nomi odong-odong. Nah, sekarang Nomi sekarang tantang bahasa Arab. Ayo sok atuh bahasa Arab, ayo. Mau nanya. Itu udah itu mau ini bukan apa ini. Bombong dia ini Pak Bombong dia ini bukan odong-odong tapi saya deng-deng. Kamu sholat ya sebelumnya Nami? Sebelumnya kamu sholat ya Nami? Odong-odong Pak Sumarlin ini mah udah kelihatan lah. Apa? Kau nggak lihat kesaksian saya tadi? Saya bilang apa? Bang Sumarlin? Sholat ya. Nggak lihat. Saya berkata apa? Makanya lihat dulu. Iya, saya cuma lihat di ujung-ujung, terus saya masuk. Terus ini ya, saya bertanya itu betul-betul bertanya, bukan bermaksud menyalah-nyalahkan atau apa. Ya, jangan apa ya, saya tidak pernah mengikuti istilahnya ikut-ikutan dengan hal-hal yang saling menghina atau apa saling salah menyalahkan. Siapa yang hina? Siapa yang hina? Hina apa rupanya? Tidak ada yang menghina. Enggak, kamu nih jangan doktrin-doktrin yang nggak benar. Hina. Ya, saya lihat di sini saling apa namanya oper-operan. Tidak ada, nggak usah provokator. Sebentar dulu Nomi, sebentar. Gini Bang Sumarlin, bagaimana aku tidak ketawa coba? Guru ngaji murtad. Bang Batal jangan kayak begitu.